Pria ini ingin berlomba lari dengan kereta api. Kereta yang datang. Ia menyiapkan dirinya. Di saat kereta api berada di sampingnya, Bunya langsung menaikkan sapu tangannya, kemudian melaju ke depan. Tentu saja kecepatannya tidak bisa dibandingkan. Belasan detik kemudian, nafas sang pria menjadi cepat. Sang ibu yang melihatnya di garis akhir mulai panik. Ia mengangkat tangan menyuruhnya anaknya untuk menambah kecepatan. Di saat itu terjadi suatu keajaiban. Kecepatan anaknya berlari melewati kecepatan kereta api, dan duluan sampai di garis tujuan. Sang ibu kaget, anakku lari lebih cepat dibandingkan kereta. Wei, kelihatannya ini adalah pria yang tidak bisa ditandingkan dengan orang normal. Sebenarnya adalah seorang atlet penyandang disabilitas, mengikuti perlombaan, dan memenangkannya. Ia bernama Su Huawei, lahir di Hong Kong pada tahun 1981 di keluarga yang sederhana. Sayangnya, setengah tahun kemudian ia menderita penyakit kuning, sehingga memengaruhi otaknya, menyebabkan kejang otot. Cara mengobati salah satunya adalah menukar segala darah di tubuh. Saran dari dokter memberikan sang ibu pemikiran yang susah. Sikole yang disebabkan oleh kejang otak, mungkin akan merusak pendengarannya. Kemudian berjalan atau memegang sumpit saja akan menjadi susah. Orang tua manapun yang melihat anaknya sakit, meski ada sedikit harapan, bersedia menjual apapun untuk menyembuhkan anaknya. Tapi setelah melakukan penukaran darah, meski hidup anaknya sudah terjaga, gejala sisa yang mengerikan datang seperti yang dijanjikan. 4 tahun kemudian, perlahan-lahan Awei tumbuh besar. Ia tidak hanya tidak bisa mendengar suara apapun, ia juga tidak bisa berjalan. Ibu hanya bisa tiap hari menggendongnya pergi kerja. Anaknya juga ditertawakan dikatakan bodoh. Ibunya tidak meladeninya, karena di matanya, ia hanya ingin anaknya aman. Hari itu, ibunya menggendong Awei melewati toko kecil. Anaknya ingin minum soda. Setelah mengetahui badan Awei berpenyakitan, ia pun tidak ingin mengambil uang tersebut. Hal itu membuat sang ibu marah. Kenapa kamu ingin mentraktir kami? Kenapa tidak mereka? Ia ingin orang lain menganggap anaknya seperti anak normal lainnya, bukannya menganggap dia adalah seseorang yang lemah. Di saat itu ia berpikir keras. Bila suatu hari ia telah menjadi tua, bagaimana anaknya bisa bertahan hidup? Kemudian ia memutuskan meletakkan anaknya di atas mesin, dan menyuruh anaknya perlahan-lahan turun ke bawah. Tapi tidak tahu karena hal ini, ia mengubah hidup anaknya. Ibu yang begitu jahat, meletakkan anaknya di atas mesin penghancur. Kamu harus jalan sekarang, kalau tidak kamu akan mati. Anaknya yang perlahan-lahan bergerak mendekati mesin penghancur. Ibunya berteriak sambil menangis. Jalan, kamu jalan. Kamu jalan kasih aku lihat ya, kumohon. Tapi anaknya masih diam saja melihat ibunya tidak melakukan apa-apa. Karena penyakitnya, ia yang tidak bisa mendengar dan tidak bisa berjalan. Sang ibu ingin mencari cara, tapi semuanya sia-sia. Anaknya sudah hampir masuk ke dalam mesin. Dengan cepat, ibunya menekan tombol berhenti. Ia yang tidak bisa membantu pun menangis. Kemudian terjadi suatu keajaiban. Anaknya berhasil berdiri sambil memegang besi. Mungkin anaknya mengerti dari tatapan ibunya. Ini pertama kalinya ia berdiri. Setelah 8 tahun, Awei tumbuh besar menjadi anak remaja. Di bawah latihan ibunya, selain tidak bisa mendengar, ia kelihatan seperti orang normal. Nama kamu siapa? Su Huawei. Hari ini ada 3 anak yang mengganggu Awei. Awei membalikkan badan dan berlari. Harus tahu orang yang dengan penyakit ini, otot-otot akan menegang dan berkontraksi secara tidak sadar, menyebabkan kesulitan dalam gerakan. Ibunya yang melihatnya pun kaget. Kecepatan lari Awei lebih cepat dibandingkan orang biasa. Ia pun melihat adanya harapan. Keesokannya, ia membawa anaknya ke tempat latihan orang disabilitas. Di lapangan penuh dengan anak-anak yang disabilitas. Kemudian mendengar suara dari pelatih. Anak-anak di garis awal mulai berlari. Siapa sangka Awei yang melihat itu tidak bisa menahan diri dan mengikuti di belakang orang-orang tersebut. Dan lari semakin cepat. Akhirnya menjadi yang pertama mencapai garis akhir. Pelatih yang melihatnya pun tergerak. Aku adalah Fong, pelatih tim atlet. Aku ingin mengajak anakmu untuk bergabung dengan latihan kami. Siapa sangka anak muda ini kedepannya akan memenangkan perlombaan. Sang ibu demi menambah kuatkan otot Awei. Tiap daging sapi di burger akan diberikan ke Awei, dan memberikan roti yang tersisa kepada adiknya. Beberapa bulan kemudian,
Awei yang berumur 15 tahun pertama kalinya mewakili negaranya, mengikuti Olimpiade Atlanta pada tahun 1996, dan memenangkan lomba lari 400 meter. Tepuk tangan dan sorakan dari para penonton. Ibunya yang melihatnya di TV pun menangis bahagia. Setelah pulang ke rumah, hal pertama yang dilakukan Awei adalah memakaikan medalinya ke ibunya. Saat kamu menikah dengan ayah, kamu tidak memiliki perhiasan emas. Jadi aku akan mendapatkan banyak emas untukmu. Seorang yang disabilitas ingin memenangkan perlombaan sangatlah susah. Pria ini bernama Su Huawei. Di saat muda ia menderita penyakit, dan dokter mengatakan ia tidak bisa berjalan lagi. Ia yang berusaha keras terus berlatih, akhirnya bisa memenangkan berbagai perlombaan. Di lomba lari pendek 100 meter di Olimpiade Beijing pada tahun 2008, Su Huawei gugup sehingga mendapatkan medali perunggu. Tapi setelah ia sampai di garis akhir, orang pertama yang datang menenangkannya adalah bosnya, Andy Lau. Di saat mengikuti lomba kedua lari 200 meter, ia mendapatkan medali emas dengan rekor 24,65 detik, memecahkan rekor Olimpiade sebelumnya. Ini adalah dunia yang jauh dari tunjangan hadiah Paralimpiade. Hidup masih genting. Setelah Awei yang memenangkan medali emas di umur 15 tahun, di saat wartawan menanyakan ibunya, menjadi keluarga dari atlet disabilitas, apakah ada bagian dari pemerintah yang harus diperkuat? Sang ibu menjawab dengan kata, apa yang dikerjakan dibayar dengan hal yang sama. Kenapa Paralimpiade mendapatkan lebih sedikit dibandingkan Olimpiade yang normal? Meski setelah Awei mendapatkan lebih banyak medali emas, tapi menghadapi beban hidup, ia memutuskan untuk pensiun dan hidup dengan menjadi kurir. Karena ia bisa mengikuti lomba, ibu dan adiknya tidak tahu sudah berkelahi berapa kali. Aku akan berhenti berlari. Aku akan mendapatkan uang. Aku tidak ingin kamu susah. Su Huawei pun menyerah dengan pekerjaan yang ia sukai. Sebelum Olimpiade tahun 2018, ia akan berumur 27 tahun pada saat itu. Pelatih menyuruhnya untuk mengikuti lomba, karena itu adalah Olimpiade terakhirnya. Tapi ia tidak ingin menyia-nyiakan gaji kurirnya selama 13 bulan, dan langsung menolaknya. Kemudian kisahnya menggerakkan hati Andy Lau, agar Awei bisa berlatih dengan tenang. Andy Lau pun menyuruhnya bekerja di kantornya. Setelah menyelesaikan masalah itu, barulah ada kejadian ia memecah rekor pada tahun 2008. Ibu Awei berkata, ia tidak akan pernah melupakan hal ini. Louis Ko memberikan komentar kepada Su Huawei, hadapi kesusahan, kala itu tidak penting. Yang penting adalah harus mengejarnya. Gunakan tenaga dari menangis untuk berlari ya. Dan Awei berkata, kalah di garis tidak penting. Yang paling penting adalah tahu di mana garis akhir itu berada. Bila film ini membuatmu terharu, silakan nonton filmnya langsung. Ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata. On Your Mom, Get Set, Go. On Your Mom, Get Set, Go. Ya sudah, video kali ini sampai di sini. Bila kamu menyukai cerita ini, ingat tekan tombol sukanya. Kita ketemu lagi di selanjutnya. Sampai jumpa.